Selamat pagi anak-anak hebat Ibu. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Ya, kembali lagi kita akan belajar pada hari ini materi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti dari bab 5 dengan judul materi kita Kejadianku Dahsyat dan Ajaib. Tapi sebelum kita belajar, Ibu ajak semua anak-anak Ibu kita beribadah terlebih dahulu. Mari anak-anak Ibu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat dan kasih-Mu yang melimpah buat kami. Tuhan senantiasa menyertai kami. Ya Tuhan, Engkau telah mengenal aku dari dalam kandungan ibuku. Aku percaya Engkau juga yang akan menyertai dan membimbing aku. Amin. Nah, sekarang mari kita puji Tuhan. Kita angkat pujian kita lewat lagu berikut. Ya, demikianlah lagu pujian kita. Allah mengasihi kita. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan materi kita, bagaimana kejadian kita dahsyat dan ajaib. Ibu akan menjelaskan kelahiranku. Kelahiran adalah rancangan Tuhan bagi manusia. Ada waktunya kita untuk lahir, menjadi besar, dan menjadi tua. Tidak ada orang yang tahu kapan dia akan dilahirkan. Nah, kamu juga kan tidak tahu dan tidak bisa memilih kapan kamu mau dilahirkan. Kamu juga tidak dapat memilih ibu yang kamu sukai atau ayah yang kamu sayangi. Kita juga tidak bisa meminta dilahirkan sebagai kakak atau adik, atau dilahirkan sebagai perempuan atau laki-laki. Tidak ada yang dapat menentukan warna rambutnya, kulitnya, hidungnya mancung atau pesek atau sipit. Jadi tidak ada yang tahu semua itu. Tetapi Tuhan mengetahui kapan kita akan dilahirkan. Tuhan tahu siapa ayah dan ibu kita. Tuhan tahu kita anak pertama, anak kedua, atau anak paling kecil dalam keluarga. Tuhan tahu bentuk mata, bentuk tubuh. Ya, jadi Allah Maha Tahu. Ia mengetahui semuanya sebelum kita lahir. Nah, dipandang dari segi ilmu pengetahuan atau biologi, kelahiran manusia ke dunia ini dimulai dari berkembangnya embrio
dalam uterus setelah terjadinya pembuahan karena bertemunya sel sperma dan sel telur. Itulah menurut ilmu pengetahuan. Tetapi dalam Alkitab menjelaskan bahwa manusia ada di dunia ini karena rencana Allah. Allah turut campur tangan memperlihatkan penyertaannya sejak dari pertemuan sel sperma dan sel telur yang kemudian menghasilkan kehidupan dalam kandungan seorang ibu. Jadi Allah memiliki tujuan yang mulia atas hidup kita. Kemudian kita akan belajar bagaimana Allah menenunku, seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur 139 ayat 13 sampai 17. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jadi Allah lah yang menenun kita. Allah yang membentuk semua organ dalam tubuh kita, bukan ibu atau ayah. Tetapi Allah yang Maha Kuasa yang telah membentuk dan menenunnya di dalam rahim ibu. Allah telah menenun kita menjadi makhluk yang mulia. Kita bukan hanya memiliki organ tubuh yang sempurna, tetapi menempatkan semua organ tubuh kita tepat pada tempatnya. Ya. Nah, makanya kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Seperti Raja Daud. Raja Daud menggambarkan keajaiban Allah dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 17. Betapa tak seorang pun dapat mengetahui bagaimana Allah memulai kehidupan baru dalam rahim seorang perempuan. Tangan Allah yang ajaib yang membentuk, yang membangun, yang merancang dan memberi kehidupan baru sebagai janin yang bertumbuh sampai pada waktunya kita dilahirkan. Allah dengan tangannya sendiri membentuk tulang-tulang, tangan, kaki, kepala, badan, semua anggota tubuh kita dengan sempurna. Ya, tangan Allah juga yang mengatur semua sistem dalam tubuh kita sehingga berfungsi dengan baik. Allah melakukan semuanya itu dengan ajaib. Nah, makanya sebagai anak-anak yang percaya, kita harus senantiasa bersyukur atas kelahiranku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya, anak-anak ibu, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena kita diciptakan Tuhan dengan begitu sempurna. Ya, peristiwa kelahiran yang selalu mendatangkan kebahagiaan dan sukacita. Sama juga dengan Raja Daud. Raja Daud mengucap syukur kepada Allah sebab Allah melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Bukan hanya sekedar cerita, tetapi kenyataan yang dialaminya. Raja Daud mengucap syukur setelah ia memahami bahwa Allah berkuasa atas peristiwa kejadian dan kelahirannya. Nah, bagaimana dengan anak-anak ibu? Apakah kamu sudah bersyukur dengan kehadiranmu, dengan kelahiranmu?
Kemudian kita lanjutkan materi kita, bersyukur atas kelahiran. Ya, Allah telah mengenal kita selagi kita masih dalam kandungan ibu kita. Ya, Allah mengenal semua bentuk tubuh, mengenal sifat dan karakter, kesukaan dan keinginan kita sebelum kita dilahirkan. Allah lebih mengenal diri manusia daripada manusia itu sendiri. Sebab Ia yang telah menjadikan manusia di dalam kandungan ibu. Allah mengenal manusia yang ditenunnya. Oleh karena itu, kita tidak dapat berdusta kepada Allah. Kita tidak dapat menyembunyikan apapun dari Allah. Maka sebaiknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita harus hidup dengan mendekatkan diri kita kepada Allah melalui doa, ibadah, memuji Tuhan dan membaca Alkitab. Tuhan mengenal isi hati kita. Kewajiban kita adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita harus bersyukur seperti yang tertulis dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Maka anak-anak ibu, kita harus senantiasa bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan telah menciptakan kita. Demikian penjelasan ibu untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Shalom.